Misteri tentang identitas Melkisedek dalam Alkitab telah memicu banyak spekulasi dan diskusi. Dari hubungannya dengan Abraham hingga kaitannya dengan Kristus, Melkisedek menimbulkan pertanyaan menarik tentang siapakah dia sebenarnya. Apakah dia hanya seorang raja dan imam pada zamannya, atau apakah dia benar-benar merupakan manifestasi prainkarnasi dari Yesus Kristus? Tonton terus video ini untuk menemukan jawabannya. Melkisedek, yang berarti Raja Kebenaran, adalah Raja Salem atau yang dikenal dengan nama Yerusalem. Dia adalah seorang imam dari Allah yang Maha Tinggi, tertulis dalam Kitab Kejadian, Mazmur dan Kitab Ibrani. Melkisedek dalam Kitab Kejadian, kehadirannya tiba-tiba, dan juga menghilang secara tiba-tiba, sungguh figur yang sangat misterius. Pertemuan pertama Melkisedek dan Abraham terjadi setelah Abraham mengalahkan Kedorlaomer dan 3 raja lainnya. Melkisedek memberikan roti dan anggur kepada Abraham dan para laki-lakinya yang lelah. Dia menunjukkan tanda persahabatan. Melkisedek memberkati Abraham dan memberikan kemenangan kepada Abraham dalam pertempuran. Itu tertulis dalam Kitab Kejadian 14 ayat 18 dan 20. Kemudian Abraham memberikan 1/10 dari seluruh jarahan yang ia dapatkan kepada Melkisedek. Abraham benar-benar mengakui posisi Melkisedek sebagai seorang imam yang maha tinggi. Dalam Mazmur 110, sebuah mazmur mesianik yang ditulis oleh Daud, di mana Melkisedek diperkenalkan sebagai tipe dari Kristus. Tema ini diulang di dalam Kitab Ibrani, di mana Melkisedek maupun Kristus dilihat sebagai Raja Kebenaran dan Perdamaian. Kitab Ibrani menyebut Melkisedek sebagai tipe dari Kristus. Penulis menunjukkan bahwa imamat yang baru yaitu Kristus lebih tinggi daripada Imam Lewi dan Imam Harun. Beberapa ahli berpendapat bahwa Melkisedek sebenarnya adalah penampakan prainkarnasi Yesus Kristus. Teori ini mungkin benar, mengingat bahwa Abraham sebelumnya telah menerima kunjungan semacam itu. Misalnya, dalam Kejadian 17, Abraham melihat dan berbicara dengan Allah, El Shaddai, yang juga muncul kepadanya dalam bentuk manusia. Ibrani 6, ayat 20 mengatakan, Yesus menjadi imam yang kekal, menurut peraturan Melkisedek. Di sini istilah peraturan biasanya merujuk pada suksesi keimaman Melkisedek. Namun, tidak ada ayat secara langsung yang menyebutkan bahwa Melkisedek adalah Kristus. Tetapi, hal ini mungkin dapat dipecahkan dengan mengasumsikan bahwa Melkisedek dan Kristus memang adalah orang yang sama. Dengan argumentasi, melalui Kitab Ibrani 7, ayat 3, yang menyatakan bahwa Melkisedek tanpa ayah atau ibu, tidak memiliki silsilah, tidak memiliki awal hari, dan tidak memiliki akhir hidup. Dia benar-benar menyerupai anak Allah dan menjadi imam selamanya. Pertanyaannya adalah, apakah Kitab Ibrani memberikan maksud secara harafiah atau kiasan? Jika deskripsi dalam Kitab Ibrani hanya dimaksudkan secara harafiah, sulit untuk memahami bagaimana pernyataan ini bisa berlaku bagi siapapun selain Tuhan Yesus sendiri. Tidak ada raja di bumi yang tetap menjadi imam selamanya, dan tidak ada manusia biasa yang lahir tanpa ayah atau ibu. Jika deskripsi Melkisedek hanya sekedar kiasan, maka detail-detail mengenai ketiadaan garis keturunan, tidak memiliki awal atau akhir, dan keimamannya yang tak berkesudahan, hanya sekedar menyoroti sifat misteriusnya. Jadi, apakah Melkisedek sama dengan Yesus? Ada 2 jawaban yang mungkin. Yang pertama, ada yang menjawab tidak, dengan alasan, Melkisedek dan Yesus adalah 2 individu yang berbeda dalam sejarah. Menurut Kitab Kejadian, Melkisedek adalah seorang raja dan imam yang hidup pada zaman Abraham. Jawaban yang kedua adalah, ada beberapa pandangan teologis yang menyatakan bahwa Melkisedek dan Yesus sebenarnya adalah satu dan sama. Pandangan ini didasarkan pada surat Ibrani yang mengaitkan Melkisedek dengan Yesus sebagai seorang imam yang abadi. Kesimpulannya, banyak orang percaya bahwa Melkisedek sebenarnya adalah manifestasi prainkarnasi dari Yesus Kristus. Namun, apakah Melkisedek benar-benar sama dengan Yesus Kristus, ataukah dia hanya sebuah gambaran atau simbol dari Kristus?
tetaplah menjadi misteri, dan selalu ada perbedaan tafsir. Namun, tidak peduli siapapun Melkisedek yang sebenarnya, pesan penting yang bisa kita ambil adalah bahwa peran Melkisedek sebagai raja yang adil dan imam yang maha tinggi menggambarkan keimaman Yesus Kristus sebagai imam agung. Terima kasih telah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat.